Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan adalah proses mengumpulkan informasi suatu jabatan mengenai tugas-tugasnya, hubungan kerja dengan jabatan lain, persyaratan jabatan, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Tujuan analisis jabatan itu ada 7. Yang pertama, mengembangkan kriteria tujuan kesuksesan kerja, yaitu melakukan pengembangan suatu jabatan agar terciptanya kesuksesan pekerjaan pada jabatan tersebut. Yang kedua, itu ada evaluasi jabatan, menganalisis jabatan tersebut, prosedurnya kita analisis, apa sudah sesuai atau tidak, lalu apa perlu dilakukannya perbaikan. Yaitu ada menentukan fungsional jabatan, yaitu membagi karyawan-karyawannya sesuai dengan divisi-divisi, lalu diberisikan dengan karyawan-karyawan yang sesuai dengan kualifikasinya. Keempat, ada pengembangan teknik yang digunakan untuk merekrut karyawan baru, yaitu mengembangkan teknik merekrut karyawan baru agar valid dan efisien yang disilakan untuk merekrut karyawan baru tersebut. Yang kelima itu ada pengembangan metode dan prosedur yang lebih efektif. Jadi metode dan prosedur yang ada di perusahaan itu dikembangkan agar menjadi lebih efektif. Yang keenam itu ada pengembangan alat-alat dan perlengkapan kantor yang lebih efektif. Jadi kita merefresh alat-alat dan perlengkapan kantor yang ada di kantor itu lebih canggih agar menjadi lebih efektif. Yang ketujuh itu ada pengembangan program pelatihan. Jadi program pelatihan itu dikembangkan agar karyawan yang mengikuti pelatihan dapat berpengaruh baik pada perusahaan tersebut. Metode analisis jabatan ada 4. Pertama itu observasi. Yang dimaksud dengan observasi adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan mengamati langsung individu yang melakukan pekerjaan tersebut, lalu mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Wawancara. Yang dimaksudkan dengan wawancara itu peserta yang diseleksi itu diwawancara secara langsung oleh pewawancara. Kelemahan dari wawancara itu memakan waktu yang cukup lama. Ketiga itu kuesioner. Peserta itu atau pekerja diminta untuk mengisi atau menjawab sebuah form yang telah diberikan oleh analis mengenai pekerjaan-pekerjaannya dengan kata-kata ya sendiri. Keempat itu log diary. Yang dimaksud dengan log diary itu pekerja diminta untuk mencatat tugas-tugasnya sehari-hari agar tugas-tugas yang ia lakukan itu tidak lupa. Jadi pekerjaannya itu langsung dicatat pada log diary tersebut. Terakhir itu ada kombinasi. Kombinasi itu gabungan dari 4 unsur yang telah tadi saya sebutkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden. Wawancara biasanya dilakukan dengan cara tatap muka langsung, namun bisa juga dilakukan dengan cara melalui telepon. Dan metode wawancara ini juga dianggap paling akurat. Kenapa? Karena ini dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung secara terbuka dan harus bertemu dengan si respondennya. Terdapat 3 jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara individu dengan setiap karyawan, dan yang kedua adalah wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang pekerjaannya sama. Yang ketiga adalah wawancara antara penyelia satu dengan penyelia yang lainnya. Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaannya. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu adalah pertanyaan yang mengarahkan responden untuk menjawab salah satu dari pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur itu maksudnya responden bebas menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancaranya. Dan maksudnya itu adalah si responden bisa dapat menjabarkan jawabannya.
Dan yang terakhir adalah wawancara campuran. Wawancara campuran adalah gabungan dari wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Dalam mengumpulkan informasi, biasanya wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon. Tetapi ada keuntungan dan kelemahan dari melalui telepon itu sendiri. Nah, keuntungannya itu adalah data lebih cepat diterima atau didapatkan karena melalui telepon, tetapi kelemahannya yaitu responden itu tidak mau memberikan jawaban sepenuhnya karena tidak kenal atau tidak melihat wajah langsung atau tatap muka langsung. Nah, melalui metode ini, wawancara juga tentunya dapat mempunyai keuntungan dan kelemahan. Nah, kali ini saya akan membahas atau memberitahukan ke kalian tentang keuntungan wawancara ini. Nah, yang pertama, keuntungannya itu kita bisa menanyakan responden dengan pertanyaan yang mendetail atau rumit. Lalu kita juga bisa menanyakan kepada seseorang atau individu tanpa mengetahui perbedaan usia, faktor usia, dan kemampuannya. Lalu yang ketiga itu data yang kita dapatkan atau kita peroleh itu dapat dinilai objektivitasnya karena langsung bertemu secara langsung dengan tatap muka. Selanjutnya adalah kelemahan dari wawancara. Nah, yang pertama itu adalah proses wawancara membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Lalu yang kedua adalah waktu tidak dapat ditentukan kapan saja karena menyesuaikan responden. Nah, yang ketiga itu keberhasilan wawancara itu sangat tergantung dengan kepandaian pewawancara dalam menggali dan menafsirkan jawaban si responden. Lalu interview itu masih bersifat bias karena walaupun dilakukan dengan tatap muka, namun kesalahan bertanya dan menafsirkan jawaban si responden masih bisa terjadi. Lalu ada juga responden sulit menyembunyikan identitas dirinya karena dengan seperti itu si responden mempunyai potensi yang lebih tinggi yang mengancam dirinya, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden itu harus ekstra hati-hati apabila direkam dengan tape recorder. Visinya itu menjadikan siswa berprestasi, terampil, mandiri, berkepribadian, beriman, dan bertakwa. Bisa dibilang BTM 3B. Lalu, misinya itu pertama, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan berbasis TIK. Kedua, guru mengikuti pelatihan MGMP atau MGBK untuk meningkatkan kompetensi profesional. Ketiga itu, meningkatkan peran serta siswa pada pilihan kegiatan pengembangan diri dalam bidang olahraga, seni budaya, dan keterampilan. Keempat, menyediakan prasarana pembelajaran berbasis TIK. Kelima, menambah sarana dan prasarana kebersihan serta slogan-slogan kebersihan di lingkungan dan kesehatan. Keenam, menanam dan merawat pohon di lingkungan sekolah. Ketujuh, membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam terhadap sesama. 8. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Ke-9, melaksanakan peringatan hari besar keagamaan. Ke-10, melaksanakan tausiah 40 menit dan bimbingan keagamaan, serta berinfak setiap hari Jumat untuk menumbuhkan kepribadian, tingkah laku yang mulia, dan kepekaan sosial. Ke-11, membaca surat-surat pendek Al-Quran selama 5 menit di awal pembelajaran. Ke-12, hafal juz amma dan doa harian. Lalu bisa dilihat sendiri budaya seragam kepala sekolah ataupun budaya seragam PNS itu di Kota Depok. Pada hari Senin dan Selasa memakai baju seragam coklat. Rabu memakai putih dan hitam. Kamis sampai Jumat memakai batik belimbing. Sabtu itu untuk kegiatan olahraga, dan hari-hari khusus itu memakai baju berwarna hijau.
saja wawancaranya. Pertama itu, bisa Bapak jelaskan profil singkat Bapak? Baik, nama saya Gus Idar Buana SPD, tempat tanggal lahir Surabaya tahun 1964. Jabatan Bapak di divisi apa? Kebetulan jabatan saya di sekarang ini adalah Kepala SMP Negeri 10 Depok dengan kode jabatan NRG 086034056002, divisi tempat bekerja Dinas Pendidikan Kota Depok. Bapak bisa menjelaskan deskripsi singkat jabatan yang Bapak jabat sekarang? Menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, itu kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan. Jadi sekali lagi ya, kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010. Jadi ada tugas tambahan sebagai guru atau gimana Pak? Sebagai Guru, kepala sekolah Bapak mengajar juga atau tidak? mengajar, karena memang menurut PP 20 tahun 2010 itu kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas tambahan, dia punya kewajiban mengajar sebanyak 6 jam. Sisanya dia memimpin secara manajerial sekolah tersebut. Mengatur di dalam sekolah gitu ya Pak? Ya, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, mensupervisi ya guru-guru yang ada yang dipimpin oleh kepala tersebut. Gitu. Lalu fungsi dan peran Bapak pada jabatan ini bagaimana? Ya, fungsi dan peran jelas kepala sekolah itu sebagai manajerial. Jadi dia berfungsi ya mengatur sebagai supervisor, sebagai administrator, dan sebagai kewirausahaan di dalam instansi yang dia pimpin. Bapak bisa sebutkan tugas-tugas pokok yang ada pada jabatan Bapak? Ya, jelas kepala sekolah harus menjalankan karena kita ada instansi pendidikan, kita menjalankan ya bagaimana supaya pendidikan itu berjalan dengan baik. Tentunya ada langkah-langkah yang harus dipegang di dalam pendidikan. Itu ada 8 standar pendidikan. Ya, standar pendidikan diantaranya standar pengolahan kelulusan, standar isi, standar keuangan, standar teknik, standar prasarana. Nah, itulah di manajerial bagaimana supaya semuanya berjalan dengan baik. Itu fungsi tugas kepala sekolah. Apakah Bapak memiliki tugas tambahan? Tentu, namanya kepala sekolah ya tugas tambahannya tentu setiap saat selalu memonitoring semua pelaksanaan kegiatan hari-hari di jalan sekolah tersebut. Jadi monitoringnya, jadi Itu tugas sehari-harinya? Sehari-hari, ya. Kalau tugas mingguan yang Bapak lakukan itu? Ya, untuk tugas mingguan tentunya kita ini SMP yang saya pimpin khususnya itu menganut kurikulum KTSP. Di dalam kurikulum KTSP selain ada yang sifatnya intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi hari-hari Minggu, nah itu atau Sabtu Minggu itu biasanya ada ekskul sebagai bentuk pengembangan diri. Nah, ini pun harus dimonitoring. Jadi itu tugas tambahan mingguan. Ya. Kalau tugas bulanannya Pak? Tentunya untuk bulanan namanya saya khususnya memimpin 46 guru. Ya, ditambah TU ada sekitar 9. Jadi dan caraka atau pesuruh ada kurang lebih 6 orang, sekitar 64 orang lah yang saya pimpin. Tentunya setiap bulan itu harus ada evaluasi sejauh mana kinerja mereka.
Dan selanjutnya evaluasi ini ya untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihan sehingga ke depan akan lebih baik lagi. Terus bisa Bapak jelaskan tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah? Ya, tentunya namanya kepala sekolah itu sebagai guru yang ditugas tambahan. Apalagi ini memegang instansi pendidikan. Tugas yang saya emban tentunya mengawal putra-putri, siswa-siswi dalam hal ini untuk bagaimana belajar dengan baik kegiatan KBM-nya, dan di akhir perjalanan ini ya pasti ada yang namanya hasil ujian nasional. Nah, itu merupakan suatu tugas tanggung jawab kepala sekolah bagaimana selalu menaikkan itu persentase kelulusan dan hasil secara kualitas tentunya. Jadi ini pasti menjadi suatu tuntutan ya orang tua, masyarakat khususnya. Bagaimana wewenang Bapak di jabatan yang Bapak miliki? Ya. Kepala sekolah sebagai manajer, artinya dia memimpin semua kegiatan yang ada di dalam merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Beliau juga ya artinya saya sebagai kepala sekolah selain melaksanakan monitoring kegiatan belajar mengajar, juga melaksanakan penggunaan keuangan negara yang dalam hal ini dibantu melalui anggaran pemerintah pusat maupun anggaran daerah yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Nah, jadi kepala sekolah juga melaksanakan, menjalankan dalam pengadministrasian keuangan. Ya. Ya Pak, bagaimana jadwal kerja Bapak? Ya, menurut peraturan undang-undang daerah, karena kita ASN atau aparatur sipil negara ya, ASN sekarang itu sebutannya. Itu kan sudah diatur karena kita di daerah. Jadi pegawai negeri Kota Depok, dalam ini di bawah naungan daerah, kita menganut kerja itu 8 jam kerja. Jadi sehari. Lebih dari itu mungkin ada perhitungan lembur dan sebagainya kalau untuk caraka dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ya waktu kerja kami ya 8 jam. Tetapi kalau ada tugas-tugas tertentu mungkin ya hitungannya bisa lembur. Bisa nambah jam ya? Iya, nambah jam. Itu pun sudah diatur, lembur pun hanya selama 3 jam kerja dalam sehari. Terus bagaimana hubungan lini jabatan Bapak? Ya, untuk hubungan lini saya pribadi itu berdasarkan struktur organisasi yang ada, saya dibantu oleh staf kami sebanyak dari tenaga edukatif itu sekitar 8 orang, tenaga ketatausahaan itu ada 6. Jadi tenaga edukatif ada 8 orang, dalam hal ini guru ya. Tenaga ketatausahaan ada 6. Jadi jumlah yang hubungan ini saya ada 14 orang. Ya. Terus sejak kapan ya Bapak menduduki jabatan sebagai kepala sekolah? Kebetulan saya pribadi ini tahun 2014 itu dapat promosi, tapi tetap melalui tes kualifikasi yang saya laksanakan pada saat itu adalah di LP2KS, tepatnya di Solo, yaitu LP2KS adalah satu badan independen yang mengatur kelayakan kepala sekolah maupun pengawas. Tahun 2014 saya disahkan dianggap layak dan saya menduduki kepala sekolah tahun 2014. Oh iya Pak, terus bagaimana ya Pak rasanya menjadi kepala sekolah baru-baru ini? Nah, tentu dengan situasi sebelumnya jauh berbeda. Sebelumnya kami pun menjadi wakil kepala sekolah di SMP lain. Kemudian karena prestasi yang ada, yaitu dipromosikan untuk
naik lagi karir jadi kepala sekolah. Tentunya ya dalam situasi ya peralihan antara pernah jadi wakil dan kepala sekolah tentu ada ya. Itu sekarang tanggung jawabnya lebih penuh. Terus peralatan dan perlengkapan Bapak kerja itu apa aja ya Pak? Peralatan dan perlengkapan ya seperti yang zaman sekarang ini ya tentunya didukung harus dengan IT yang memadai ya, seperti kantor-kantor yang lain lah. Karena dalam sistem yang ada saat ini pelaporan-pelaporan pun sudah menggunakan IT. Iya. Jadi betul, modern. itu penggunaan IT jelas masuk ke ranah itu. Iya. Terus Bapak mendapat fasilitas ya Pak dalam jabatan Bapak? Ya, kami ini hanya guru, tentunya tidak seperti yang lainnya ya, UNN dan sebagainya ya, gitu ya. Jadi ya sebatas ini kami dapat fasilitas. Saya ruangan pas sekolah dengan ukuran 9x8, ya meja kursi komplit, ya meja kantor ada, kemudian ya komputer dan sebagainya komplit. Nah itulah sarana pendukung yang ada saat ini. Ya, seperti kendaraan Oh dapat juga. tidak ada kendaraan ya itu tidak karena kendaraan itu biasanya hanya untuk di kota Depok itu mungkin mulai dari eselon 2 dapat 2, 3 gitu ya, bisa tingkat camat dan seterusnya gitu ya. Iya. Untuk pas sekolah eselon 4 tidak dapat. Ya. Masa berlaku Bapak jabatan ini berapa lama ya Pak? Ya. Masa berlaku jabatan pas sekolah setelah diatur dengan undang-undang pemerintah ya, Permendiknas, saya kurang hafal, tapi di dalam ini sudah ditentukan masa jabatan itu 2 periodisasi. 2 periodisasi, 1 periodisasi itu 4 tahun, 2 periodisasi berarti 8 tahun. Setelah itu, setelah habis masa itu pun ada kaedah-kaedah penilaian pilihan, standar penilaiannya ada. Nah, kalau memang tidak mampu, tidak dipandang cakap, mungkin hanya 1 periode. Tapi kalau dia dapat melaksanakan tugas dengan baik, tentunya berjenjang ke berikutnya mungkin bisa sampai 2 periode. 1 periode 4 tahun, 2 periode 8 tahun. 8 tahun. Oh, iya Pak. Kan di PNS itu kan banyak golongannya ya Pak. Bapak sebagai kepala sekolah termasuk PNS golongan Ya, kayak gimana? saya guru madya, maksudnya guru pembina, maksudnya pembina golongan 4A. Gitu. Jadi guru pembina golongan 4A. Kan Bapak jabatannya sebagai guru dan sebagai kepala sekolah. Bagaimana Bapak mengatur waktu untuk 2 jabatan itu? Ya, kebetulan memang di awal tadi saya sudah bilang bahwa kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan. Ya, tentunya di dalam menyikapi hal ini, di dalam sekolah itu ada staf-staf bagian yang mengatur, diantaranya yang namanya staf kurikulum. Saya bilang itu adalah staf PKS, pembantu pas sekolah, urusan kurikulum. Nah, dia yang akan menjadwal. Nah, saya mempunyai kewajiban itu sebanyak 6 jam dalam seminggu. Berarti kalau saya dulunya guru penjas, pendidikan jasmani, itu 1 minggu, 1 kelas itu, 1 rombel, itu kan 2 jam. Berarti kewajiban saya 6 jam seminggu itu 3 kelas. Nah, itulah tugas yang saya emban sebagai kepala sekolah untuk kewajiban saya mengajar dalam 1 minggu 6 jam. Terus kalau boleh tahu gimana kondisi ruangan Bapak kerja? Oh, Seperti udara atau ya saya paham. cahaya? Untuk kondisi ruangan saya, ruangan dengan ukuran 8x9 meter, ya, itu jelas untuk ventilasi memadai, ya ada 8 jendela mungkin, ya 8 jendela, cahaya masuk cukup karena hadap ke timur, kebetulan ruangan saya hadap ke timur. Kemudian di dalam juga sarana tempat ibadah juga ada,
dan juga kamar mandi, toilet ada. Sehingga ya saya rasa ya sarana untuk sebagai pendukung gitu ya, untuk keterlibatan saya kerja ya cukup memadai. Sebagai kepala sekolah, apakah Bapak memiliki kendala dalam menjalankan tugas tersebut? Ya tentunya suatu pekerjaan itu pasti ada kendala ya. Ada sifatnya internal, ada sifatnya eksternal. Internal misalnya kalau guru-guru tidak menuruti prosedur yang ada, misalnya masuk jam berapa, anak terlantar, karena sekolah ini kan mendidik anak bangsa, ya sekolah ini kan orang, jiwa, sumber daya manusia. Jadi ya kalau dari guru sendiri tidak menuntut tata tertib, itu kendala juga, ya kan. Kemudian kebutuhan guru tidak memadai, katakanlah masih banyak guru honor, itu kendala juga. Kemudian dari luar eksternal mungkin gangguan-gangguan, ya sekarang ini kan rame-ramenya LSM dan sebagainya. Nah itu pun menjadi kendala buat masyarakat, walaupun untuk sekolah, walaupun sebenarnya mereka itu ya tujuannya bagus, artinya ya sebagai kontrol sosial dari masyarakat melalui LSM, wartawan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sesuatu hal yang kecil suka terlalu dibesar-besarkan, itu jadi masalah juga, sehingga kami harus konfirmasi dan sebagainya. Jadi gangguan itu ada bisa internal, ada bisa eksternal. Terus bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut? Ya tentunya kita harus sebagai pimpinan, sebagai manajer harus proaktif ya. Jadi ketika ada sesuatu masalah, sekecil apapun harus cepat, proaktif, persuasif. Lebih baik kita mencegah daripada mengobatin, itu prinsip saya. Jadi baik dari internal maupun eksternal. Ya. Itu untuk tadi Bapak bilang untuk mencegah. Bagaimana Bapak cara untuk mencegah atau mengantisipasi kendala tersebut? Ya, tentunya kan di dalam struktur organisasi kami kan ada bagian penanganannya, ada yang namanya humas, ya kan. Dia dengan strategi dan tekniknya bagaimana, sehingga hal-hal yang kiranya bisa jadi bumerang buat sekolah itu bisa diantisipasi lebih dahulu melalui ya tadi tangan pembantu saya tadi agar tidak menjadi hambatan. Ya, tidak hambatan di dalam pelaksanaan pekerjaan kami. Ya. Kalau boleh tahu, apakah Bapak memiliki jaminan kesehatan? Semua pegawai negeri itu punya hak mendapat jaminan kesehatan kerja melalui Askes, semuanya begitu. Ya. Askes, ya. Bukan asuransi kesehatan, ya, asuransi kesehatan. Untuk PNS saja. Ya, gitu? Ya, untuk PNS saja. Karena melalui sistem penggajian Askes itu sendiri sudah ada pemotongannya gitu, dari mulai dia menjadi PNS. Dalam tugas yang Bapak telah sebutin tadi, mengontrol, memanajer ya, evaluasi, semuanya motivasi, kegiatan yang ada di sekolah itu, tugas yang paling sulit menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, memang sebagai manajerial itu ya di lapangan kadang-kadang tidak sama dengan teori ya. Jadi misalnya kalau tugas yang diberikan sudah dipatok waktunya, ternyata sudah dipatok waktu tidak selesai juga. Nah itu akhirnya menghambat dalam pelaporan kami ke dinas. Nah itulah satu hambatan. Gitu. Ya. Terus kalau dalam Bapak menjalankan tugas Bapak, apakah ada resiko bahayanya dalam menjalankan tugas tersebut? Ya, dimanapun juga seperti itu resikonya pasti ada. Saya dari sini menuju ke SMP 10 itu untuk di perjalanan juga cukup jauh, cukup macet, kalau kita bawa kendaraan memerlukan kesabaran, ya kan? Belum masuk daerah jalan yang kecil dan sebagainya. Nah ini itu dari sisi ya dari sisi eksternal aja dah, internal sih enggak. Internal insya Allah sih aman. Kalau boleh tahu range gaji Bapak kita untuk
PNS golongan 4A itu ya? Ya, mungkin rank gaji ini variatif ya, karena berdasarkan golongan dan juga masa kerja. Ya, jadi variatif. Ya, nah, untuk saya pribadi ya kotor ya mungkin sekitar 8 juta lah gitu. Di rank itulah dengan yang lain-lainnya gitu. Pengalaman itu berpengaruh Pak sama gaji? Masa kerja bukan pengalaman. Masa kerja Itu tahun lamanya bekerja. Misalnya di golongan 4 27 tahun sekian bulan, ada juga kan yang cuma 24 tahun sekian. Nah, jadi ada kenaikan-kenaikan berkala di dalam sistem penggajian itu. Misalnya 2 tahun sekali ada kenaikan berkala gitu. Jadi masa waktu dia lama kerja itu untuk pegawai negeri itu juga menentukan besaran jumlah penggajiannya. Kalau insentif Pak atau PNS itu mendapatkan insentif? Ya, terus untuk saat ini insentif itu sudah dihapus karena sudah masuk include dengan tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional guru. Jadi sudah dihapus. Iya. Gitu. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, prestasi apa saja yang telah Bapak capai selama 2 tahun ini? Ya, tentunya kalau sekolah itu bisa dilihat dari prestasi-prestasi akademis, non-akademis. Kebetulan SMP Negeri 10 tahun lalu itu mendapatkan nilai UN terbaik. Itu prestasi Bapak? Ya, jadi itulah prestasi yang saya miliki saat ini, bisa menaikkan nilai UN siswa pada tahun periode tahun ajaran 2013-2014. Iya Pak, apakah ada persyaratan khusus untuk menduduki jabatan ini? Ya, untuk menduduki suatu jabatan kepala sekolah tentunya itu ada persyaratan khusus. Sebelum saya menjabat itu tentunya membuat CV ya, kurikulum vitae. Apa yang sudah kita laksanakan sejauh ini ya, sehingga itu menjadi suatu rekomendasi kita untuk jadi kepala sekolah. Bisa mulai dari pendidikan, riwayat pendidikan, ya kan? Kemudian diklat-diklat yang sudah kita lalui, kemudian prestasi atau kita yang sudah kita dapat. Nah, itu menjadi rujukan kita untuk menjadi kepala sekolah. Minimal usianya untuk menduduki kepala sekolah? Di dalam peraturan undang-undang ya atau PP, peraturan pemerintah, untuk menduduki kepala sekolah itu pertama harus S1 pendidikannya, kemudian pernah menduduki di dalam struktur organisasi sekolah, pernah menduduki wakil. Kebetulan saya di sekolah menduduki wakil urusan kesiswaan. Nah, jadi berangkat dari itu dianggap orang ini sudah punya udah punya bakat kepemimpinannya, sudah punya ya, tinggal bagaimana kelanjutannya melalui tahap berikutnya, yaitu tesnya, disebut tes cakep. Apa gitu itu? Ya, tes calon kepala sekolah. Oh iya. Gitu. Oh, iya. Ada kompetensi khusus? Ya, jelas kalau dia sudah pernah duduk di dalam salah satu wakil urusan di sekolah, khususnya di sekolah itu ada urusan kesiswaan, ada urusan wakil urusan kurikulum, ada wakil urusan humas, ada wakil urusan sarana prasarana, nanti ada lagi tim pengembang kurikulum yang 8 standar itu. Nah, kalau dia sudah menuduki posisi itu, tentunya kompetensi dia sudah kelihatan itu. Secara manajerial ada itu. Nah, karena sudah menduduki pos itu, maka ya dianggap dia sudah memiliki kompetensi untuk menjadi kepala sekolah. Bagaimana harapan Bapak ke depannya dalam menduduki jabatan ini? Ya, tentunya harapan saya pribadi ya, satu,
apa ya bekal-bekal yang apa saya miliki melalui diktat pengalaman bisa saya terapkan, dan sekolah yang saya pimpin bisa menjadi sekolah unggulan di Kota Depok. Ya. Untuk generasi Bapak selanjutnya, harapannya gimana, Pak? Ya, untuk penerus saya, Ya. memang ini kan tadi saya bilang, di depan tadi saya sudah bilang, Pak sekolah itu berlaku 2 periode, tetapi bisa saja 1 periode selesai, tergantung kinerja Pak sekolahnya. Nah, harapan saya, kalau terjadi di sekolah itu ada istilah rotasi putaran-putaran, perpindahan gitu. Tentunya yang menggantikan saya mampu satu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sekolah tersebut, kemudian dia berpegang juga kepada Duklat Tuknis di sekolah. Duklat Tuknis di sekolah itu ada yang namanya jangka RKJM, rencana kerja jangka menengah, RKT, rencana kerja tahunan, baru RKAS, rencana kerja RKS, rencana kerja sekolah. Baru di situ dari rencana kerja sekolah dituangkan lagi nama RKS. Kalau ada RKS sudah spesifik apa saja yang dilakukan dalam setahun itu. RKAS itu adalah rencana kerja anggaran sekolah. Nggak mungkin suatu pelaksanaan program tidak didukung oleh anggaran. Ya kan? Nah, jadi patokannya yang tadi tuh RKJM pas sekolah yang berikutnya. Ada bagaimana, kemudian RKT, rencana kerja tahunan yang bagaimana, baru RKAS, rencana kerja anggaran sekolah, RKS, rencana kerja sekolahnya. Jadi dia tinggal melanjutkan, berkoordinasi, dia melanjutkan, solid dengan tim yang ada, begitu. Ya, Pak, cukup sekian wawancaranya ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Selanjutnya ada job description kepala sekolah. Yang pertama itu identitas pekerjaan. Nama pekerjaannya kepala sekolah, nama direktoratnya itu SMPN 10 Depok, nama departemennya Dinas Pendidikan Kota Depok. Kedudukan dalam organisasi, atasan langsungnya itu pengawas, lalu bawahan langsungnya yang pertama wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan, bidang humas, lalu bidang sarana prasarana. Selanjutnya ada kedudukan jabatan. Kepala sekolah itu kedudukannya paling tinggi dalam struktur organisasi sekolah. Lalu ada tupoksi jabatan. Tugas pokok yang pertama itu ada menjalankan 8 standar pendidikan, yaitu standar pendidikan, kelulusan, isi, keuangan, prasarana, pengelolaan kelas, dan sebagainya agar berjalan dengan baik. Lalu mengajar sebanyak 6 jam selama seminggu. Fungsinya menjalankan tugas manajerial seperti membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, mensupervisi guru-guru yang ada dalam sekolah. Tujuan jabatannya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan. Lalu ada uraian tugas dan kegiatan. Tugas pokoknya itu menjalankan 8 standar pendidikan. Lalu tugas tambahannya yang pertama memonitoring semua pelaksanaan kegiatan harian di sekolah. Yang kedua memonitoring pelaksanaan ekstrakurikuler. Lalu ada tugas harian. Yang pertama memonitoring semua pelaksanaan kegiatan harian di sekolah. Yang kedua, memonitoring pelaksanaan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengajar selama 6 jam. Tugas mingguannya itu ada memonitoring pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah. Tugas bulanannya mengevaluasi kinerja guru. Tugas tahunan yaitu memastikan kelulusan atau ujian nasional agar berjalan dengan lancar. Bahan yang digunakan pada suatu jabatan ini, yang pertama dokumen RPP. Yang kedua dokumen kurikulum. Lalu ada alat yang digunakan seperti laptop, printer, scanner, dan ATK.
untuk menunjang tugasnya sesuai dengan PP nomor 20 tahun 2010, yaitu kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebanyak 6 jam, yaitu mengajar, lalu sisanya adalah tugas manajerial. Lalu ada hasil kerja. Hasil kerja yang pertama itu meningkatnya persentase kelulusan siswa-siswi sekolah. Yang kedua, meningkatnya kinerja guru-guru di sekolah. Lalu yang terakhir, meningkatnya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan. Wewenangnya yaitu melaksanakan penggunaan keuangan negara yang dibantu melalui anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tanggung jawabnya yang pertama, memimpin semua pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, meningkatkan persentase kelulusan pada sekolah. Lalu ada dimensi jabatan. Itu ada 2, dimensi finansial yaitu mengatur keuangan dan dana BOS, dimensi non-finansial yaitu berhubungan dengan kesiswaan. Hubungan kerjanya yang eksternal itu ada Dinas Pendidikan Kota Depok. Lalu yang kedua ada asuransi kesehatan. Lalu internalnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang humas, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Di hubungan kerja ini tertera tujuan-tujuannya. Lalu ada masalah dan tantangan jabatan. Kendala terjadi ada 2 faktor. Faktor internal itu guru yang tidak mengikuti tata tertib seperti terlambat datang ke sekolah yang akan berdampak pada sistem kegiatan belajar mengajar. Lalu eksternalnya pihak lembaga swadaya masyarakat atau LSM terkadang terlalu berlebihan dalam menilai walaupun sebenarnya peran mereka baik sebagai kontrol sosial. Tantangan pada jabatan ini yaitu tugas yang paling sulit adalah dalam hal pelaporan. Resiko bahaya jabatan yaitu faktor eksternal karena jarak antara rumah dan tempat kerja cukup jauh yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas jika kurang fokus dalam mengendarai. Itulah uraian jabatan kepala sekolah. Selanjutnya adalah syarat jabatan atau job specification. Yang pertama ada identitas, nama jabatannya adalah kepala sekolah. Kode jabatannya itu NRG 086 034 056 002. Tingkat organisasinya high. Persyaratan pekerjaan, pendidikan minimal S1 pendidikan, pelatihan yang relevan, leadership training, keterampilan khusus teknisnya yaitu komunikasi, perhitungan, pembukuan, manajerialnya leadership, people management, dan berpengetahuan yang luas. Akademisnya menguasai Microsoft Office dan jaringan internet. Jenjang karir maksimal 8 tahun. Pengalaman khusus yaitu dalam struktur organisasi sekolah pernah menduduki sebagai wakil kepala sekolah. Lalu ada persyaratan fisik seperti penglihatan tidak buta warna dan pendengarannya sehat. Penyakit yang diderita tidak memiliki penyakit. Kekurangan bawaan atau fisik tidak ada. Persyaratan kepribadian yaitu jujur, bertanggung jawab, tekun, cermat, berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengatasi masalah, berkelakuan baik. Lalu ada persyaratan khusus, yaitu menguasai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Lalu usia atau status perkawinan. Usianya itu minimal 40 tahun dan usia maksimal 50 tahun. Kewarganegaraan Indonesia, suku dan agama tidak ditentukan. Oke, setelah kita menjelaskan job desk dan job spec, kini kita akan menjelaskan analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah suatu proses yang digunakan untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, atau juga bisa dijelaskan sebagai proses untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang harus diisi pada suatu jabatan tertentu. Oke, sebelum kita
mulai menghitung beban kerja, kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari jam efektif kerja. Yang pertama, kita perlu mengetahui total hari tidak kerjanya. Pertama di sini ada cuti tahunan, yaitu dengan jumlah 12 hari, hari libur nasional 14 hari, hari Minggu 52 hari, cuti bersama 4 hari. Untuk mencari total hari kerja, semua ini perlu dijumlahkan, yaitu dengan jumlah 82 hari. Oke, setelah itu kita juga harus mencari hari efektif kerja, yaitu caranya adalah total hari dalam 1 tahun dikurangi total hari tidak kerja. 1 tahun ini adalah tahun 2015. Di tahun 2015 total harinya yaitu ada 365 hari dikurangi 82 hari sama dengan 283 hari. Oke, setelah kita mencari hari efektif kerja, kita lalu mencari jam efektif kerja, yaitu pertama kita menentukan dulu jam kerja dalam 1 hari dari jabatan yang bersangkutan, yaitu 7 jam. Jam kerja efektif dalam 1 tahun yaitu 7 jam dikali dengan hari efektif kerja sama dengan 1981 jam. Allowance ini seperti istirahat, buang air kecil dan sebagainya, itu dirata-ratakan memakan 30% dari jam kerja efektif dalam 1 tahun. Untuk menghitungnya itu jumlah jam kerja efektif dalam 1 tahun dikali dengan allowance 30%, yaitu hasilnya 594,3 jam. Sekarang kita sudah ingin menghitung jam kerja efektif dalam 1 tahun, yaitu jam kerja efektif dalam 1 tahun dikurangi allowance. Jam kerja efektif dalam 1 tahun yaitu ini dikurangi dengan allowance yang sudah kita hitung sama dengan 1386,7 jam. Jadi inilah hasil analisis beban kerja yang telah dihitung tadi, dimasukkan dan dipindahkan ke dalam tabel seperti ini.